calon presiden. Kan ini calon presiden, OTW presiden. Bagi bapak-bapak yang mau apa namanya? Bukan berkeluarga, enggak, bahasanya itu kalau presiden itu periode kedua. Ya, enggak usah nyalon lagi, enggak usah ya. Ya, nyalon sing jimawon itu. Ya, nyalon lagi berarti nambah pasukan, nambah rakyat. Alhasil apa tadi? Menuju sakinah itu menikah 4 hal. Yang pertama kata Nabi, umumnya orang laki menikahi perempuan karena cantik, ayu, putih, tinggi, apa? Besar. Wes iku lah, wes pokoke cocok-cocokan iki Mas. Kula milih sing mancung. Wong Arab dhewe, orang Arab, teman-teman saya itu ada juga aku iki gak seneng wong wedok terlalu ngarap-ngarap gak seneng. Seneng sing rodok kejawa-jawaan sithik. Arab tapi kejawa-jawaan sithik. Iku lah angel golekane. Subhanallah. Selera masing-masing. Alhasil umum seseorang menikahi wanita karena cantik umum. Yang kedua kata Nabi SAW, lina sabiha. Ada orang menikahi perempuan karena sebab nasab. Turunane wali, turunane kiai, turunane apalah, raden, turunane apa? Presiden. Ya, turunane darah biru, kata enggak? Ya, seperti itu. Ada keayeman mereka karena wah saya katut mulia karena ini keluarga mulia. Yang keempat ada lagi orang nyari istri karena kaya. Loh, awakmu mbek Siti, mbek Mariati bisa? Iya. Yakin ya? Lah, lemune pol, ireng, beritik, wis pokok gak apik blas. Lemu, ireng, pesek. Untune ono ora. Juventus. Ya. Ada di waduh, gak komplit. Sing penting sugih, gak urusan. Kula kepengin pensiun dadi wong melarat. Ya, mulai lahir melarat tapi nih dadi wong sugih milih bojo sing ada. Kadang bahkan rela menikahi wanita yang sudah umurnya 65. Kamu selawe 65. Apa sing dirasakno? Duwike 2 minggu kokot. Iki amin. Ada kan? Ada. Sing penting sugih, kula wis bosen ya Allah utang. Insyaallah ambek sing iki nutup utang biasa. Ada. Alhasil yang keempat kata Nabi, lidiniha. Ada orang mencari perempuan karena agamanya. Terus Nabi melanjutkan hadisnya, fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah yang mengerti agama, maka tanganmu akan bersih. Kamu bakal tenang. Iso ngurusi anakmu, iso baik sama keluargamu. Amin Allahumma. Tapi umum, namanya orang nikah itu kadang-kadang kepingin memperbaiki keturunan. Gitu betul? Awake elek, aku boleh bojo sing ayu, ben anakku api. Kalian ada seperti itu. Tapi ada pernah kejadian cerita. Satu orang wanita cantik, gak keturunan, ayu gak keturunan. Tapi ternyata sing ayu gak keturunan, goblok gak keturunan. Paham ya? Memiliki kelebihan cantik, wah apik wah. Awake dukur, api resik wis genaris. Tapi gobloknya pol. Dibilang sama temennya. Mbak, awakmu iki lah ayu ah. Ya mesti to ya. Tapi ngapunten, Mbak. Untuk pemahaman jenengan iki titut. Ya. Saran saya, jenengan ampun golek lanang sing ganteng karena jenengan iki wis mentok bagus sih cantiknya. Lek golek lanang sing ganteng malah anakmu blenger
Iya, manis kayak manis blenger kan ya? Ya, nggak enak. Terus bagaimana? Golek sing pinter. Jadi awakmu sing ayu pol ini, oleh sing pinter, masih elek, mangke dinikahno anake bagus kaya awakmu, pinter kaya bojomu. Masuk ae kok. Masuk. Ya wis, mulai dia mencari calon laki, ya calon presiden itu. Mencari presiden yang pas untuk rumah tangganya dia. Bukan hal yang memalukan. Wanita bilang sama ayahnya, jangan sama lakinya. Bilang sama ayahnya, ya ini laki Mas Adib ini orangnya baik. Tolong ya dijawil. Dijawil maksudnya digiring ke arah rumah tangga. Aku gelem ya. Wongnya apik, baik, ganteng. Dilihat silakan. Sampun ya Allah. Yang sebelah ya. Ini ganti. Mas Majid ya. Apik, baik, ini pokok ya. Tidak masalah. Bahkan Nabi itu menikahkan Sayyidina Utsman bin Affan. Itu Rasul yang menawari. Meninggal dikai anak satunya. Ya kan, Sayyidina Utsman itu kan julukannya Dzunnuren, memiliki dua cahaya karena menikahi dua anaknya Rasulullah. Ketika anak yang keduanya meninggal, Rasulullah bilang kepada para sahabat, demi Allah, kalau saya masih punya anak perempuan lagi, tak kayak Utsman mana? Karena dia orang baik. Jadi tidak memalukan orang tua melamar, bukan melamar ya, nawari, bukan nawar. Ya. Kalau sudah ada orang baik, tawari. Ya, mudah-mudahan dapat jodohnya yang baik. Amin. Si perempuan ini sing ayu pol, tapi goblok pol. Aja lali goblok. Dia nyari, akhirnya mendapati ada seseorang laki-laki yang pintar, tapi welek. Wotak, gondrong. Tahu tuh bang? Kiri ini teh, tapi pinggirnya orang gondrong. Profesor ya pokoknya, kakek mikir, tapi pintar, tapi elek. Datang si perempuan, belum udah nonton ngayu. Biasanya nonton buku, ya kan? Ini kayak toko ngayu belum udah. Tolong ya, jangan salah paham tentang hadisnya Nabi. Nabi kan mengatakan yang pertama untukmu dan yang kedua alaik, ya, jangan dilihat lagi. Jadi lihat wanita jangan ketip. Ini yang pertama bukan begitu maknanya. Kalau pas kebetulan kelihatan ya wis syukur lah sepisan kena gaya pikir-pikiran kok. Gitu. Alhasil gitu. Datang bilang, pagi Pak, pagi Mas. Iya pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ngobrol. Pertama ngobrol biasa, terus langsung ke tujuan utama. Saya datang ke sini untuk pengen menjadikan jenengan presiden rumah tangga saya. Presiden rumah tangga saya. Kalau kata orang sekarang kan, jadikan aku makmummu. Nah, aku ingin menjadikanmu imam sholatku. Yes. Mbak, kata dia, nggak salah tak? Mbak bawa ke saya. Mbak ini kan cantik, biasanya orang cantik cari yang cakep. Jawabannya dia, enggak. Saya cari yang pinter, karena saya sudah sangat cantik. Saya mengetahui kekurangan saya dan saya ingin menambal kekurangan saya. Oh, goblok pol. Nggih. Saya mau nyari yang kayak jenengan pinter pol masih elek pol. Tujuannya apa enggak? Tujuannya agar kita kalau menjadi rumah tangga nanti anak kita akan pinter seperti Anda dan akan cantik seperti saya. Sing dijak ngomong wong pinter. Orang pinter itu tak sembarang yayo. Nah, mikir deh sebentar. Yang menjamin udekane pas. Dadine ayu kaya awakmu, pinter kaya aku sapa? Lah lek pas udekane ora pas. Eleke kaya aku, gobloke kaya.
Nggih bisa. Membahayakan betul. Makanya kata Nabi, fadfar bidzatid din taribat yadak. Milih sing ngerti agama, maka tanganmu akan bersih. Tapi perlu diketahui, bagi seorang laki mencari istri itu lebih baik ditanyakan ngerti agamanya dulu apa cantiknya dulu. Halo? Kalau orang kira-kira orang laki ini kalau ditanyai, kamu kalau pilih perempuan, kita lihat cantiknya dulu apa kita lihat agamanya dulu? Ulama menganjurkan lihat cantiknya dulu. Lebih cari ini agama dipentingkan. Nggih. Karena agama dipentingkan, maka tanyakan cantiknya dulu. Kenapa? Begini. Ketika kita lihat perempuan, misal, jangan saya, Ajib. Gara-gara roti belum masuk tadi. Sudah dapat roti semuanya? Yang belum di depan ada yang jualan. Misal ini, apa namanya? Ini, Kang Majid. Mau tanya perempuan, Kang Majid, ono Saadah. Ada perempuan namanya Saadah. Tahu Saadah ya? Adiknya Rongada. Saadah. 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 Ini Mas Majid ini lebih baik menanyakan cantiknya apa agamanya dulu. Cantiknya. Kenapa? Pasti mana? Pasti. Kenapa kok ditanyakan cantiknya dulu? Begini. Ketika orang tanya cantiknya dulu, terus cantiknya cocok. Saya ojo langsung lamar-lamaran, tanyakan agamanya. Sholat boten. Nah, iku lek sholate iku Senin Kemis. Jarang sholat. Nah, karena dia jarang sholat, saya tidak jadi. Saya buang cantiknya karena dia agamanya tidak baik. Itu karena dia mendahulukan tanya cantik, tapi dia mengutamakan agama. Tapi kalau dia tanyanya agamanya dulu, agamanya bagaimana? Al-Quran ini merotol, bukan namun melotok, tapi merotol. Ya, hafalan Quran ini masya Allah, sholat subuh petang rokaat, sama seperti sunnah. Masya Allah, ya wis mati, kena jadi ibu rumah tangga, calon apa namanya? Iya, ibu kan jadi. Ayo, nah, itu urusan ayu ngapunten. Akhirnya tidak jadi membuang agama karena gara-gara cantik. Makanya ulama menganjurkan tanya cantiknya dulu. Biar nanti kalau agamanya tidak bagus, kita buang cantiknya. Jangan sampai agamanya didahulukan, agamanya sudah bagus masuk, ternyata gara-gara cantiknya akhirnya kita singkirkan agama karena urusan cantik. Paham gitu? Seperti itu. Perempuan juga begitu. Perempuan itu berhak menolak. Berhak. Kenapa? Kalau pemimpinnya tidak benar, alamat rumah tangga kacau. Sayyidina Ali mengatakan di dalam ucapan Sayyidina Ali, kata beliau, pilih laki, ya, pilih presiden rumah tangga yang ngerti agama. Yang ngerti apa? Agama. Ini Mama masih betul. Kalau Anda tak los lagi. Los dong. Pilih laki-laki yang ngerti agama. Kenapa? Orang yang mengerti agama itu kalau cinta, perempuannya dimuliakan. Orang yang mengerti agama ketika cinta kepada istri, itu istrinya bakal dimuliakan. Tapi kalau tidak cinta kepada istrinya, maka istrinya tidak akan dihinakan. Yang ngerti agama. Karena Nabi di hadisnya mengatakan, ma akramahunna illal karim wa ma ahannahunna illal laim. Bahasanya Nabi, tidaklah memuliakan seorang istri. Istri lo ya butuh pacar. Oke, istri. Lebih kok istri berarti sudah tri tiga, betul? Itu istri bukan berarti pasangannya tri tiga loh ya. Iswan istu istri, betul? Istri pasangan itu. Tidaklah seseorang memuliakan istri kecuali dia orang yang mulia.
dan tidaklah menghinakan seorang istri kecuali dia orang yang hina. Nah, kita kepingin tahu ukuran kita ini orang baik apa orang buruk, bagaimana kita kepada istri kita. Kalau kita kepada istri kita baik, berarti kita orang baik. Kalau kita sama istri kita tidak baik, berarti kita bukan orang baik. Ayo berubah. Okay? Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ikhwani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelum nikah itu kan anak seorang ayah dan ibu, laki-laki ataupun yang perempuan. Ya, kita belum mempunyai apa-apa. Setelah kita nikah, kita memiliki hak yang harus kita penuhi atas istri kita. Jangan pakai mengaku, banyak orang ya mengaku saya ini kepingin birrul walidain, yang penting orang tua saya senang. Iya, bagus. Harus seperti itu. Anak yang penting orang tuanya senang, bagus. Tapi tidak untuk hal yang tidak baik. Tidak ada apa-apa, diem-diem orang tuanya bilang istrimu tolak. Gimana? Dilakukan? Ya itu di revisi ini sih. Ini salahnya apa? Paham ya? Nah, makanya ketika kita menjadi pasangan suami istri, ini resep buat pasangan-pasangan baru atau pasangan-pasangan lama. Paling nyaman seseorang berumah tangga adalah ketika istri kita cocok dengan orang tua kita. Paling nyaman. Istri sama orang tua kita, ibu kita khususnya, itu klop. Kondangan bareng, apa-apa masak bareng, wes paling enak, paling nyaman. Bagi si perempuan pun paling enak. Kenapa? Kalau ada apa-apa, wadulnya bukan sama orang tuanya, wadul sama ibunya dia. Ini loh, alah jamu ini. Belok, itu caranya ngambil lagi. Makanya pinter-pinter seorang laki untuk menuntun istrinya biar sama-sama ngambil hatinya orang tuanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Hadirin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian laki-laki karena dia mengutamakan orang tuanya, akhirnya menyingkirkan hak-hak istrinya. Ini presiden nggak benar. Ya. Kata Nabi, kullukum ra'in. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian wahai laki-laki manusia itu penggembala. Saya gembala, Mas adik ini gembala juga. Ya, jenengan ini punya gembalaan. Apa gembalaannya? Semakin tinggi pangkatnya, semakin banyak gembalaannya. Saya ada istri, ada anak. Anak dan istri saya ini diibaratkan seakan gembalaan saya. Harus saya jaga. Jangan sampai ngincak sawahnya orang lain. Jangan sampai meleset ke hal yang tidak baik. Saya gembala. Dan setiap penggembala akan dipertanyakan atas yang digembala. Kalau yang digembali sampai merusak sawahnya orang lain, saya diamui kambing. Tak kira kambing. Orang membala kambing, terus kambingnya makan rumputnya orang lain, yang dimarahi siapa? Yang menggembala. Sama seperti itu. Saya seorang pemimpin rumah tangga, saya punya istri, saya punya anak. Kalau anak saya tidak baik, istri saya tidak baik, maka saya akan ditanya sama Allah Ta'ala. Makanya Nabi mengibaratkan ruginya orang adalah ketika seseorang surga tinggal beberapa langkah, namun datang terutama keluarganya yang mengeluh, lapor, komentar sama Allah Ta'ala. Ya Allah, kok enak bapak saya dimasukkan dalam surga? Kok enak? Istrinya juga bilang, lah kok enak suami saya dimasukkan ke dalam surga? Padahal dia memang dia ke masjid sergap adzan, dereng adzan ke sholat, sergap ke masjid, masya Allah, tapi tidak pernah menuntun keluarganya untuk sholat, tidak pernah mengingatkan keluarganya. Berarti dia tidak gembala. Ini apa rakyatnya tadi, bawahannya dia, maka akan dipertanggungjawabkan. Naudzubillah. Wani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak juga
laki-laki adem-ademan ambil pasangannya. Ya, tahu adem-ademan ya? Tidak ada rumah tangga itu berjalan gak ono munggah mundure. Ya, tidak ada guyonnya, tidak ada tertawanya. Bagaimana ini? Ini tidak dianjurkan sama Nabi. Tidak dianjurkan sama Nabi. Karena Nabi SAW itu bergurau sama istri. Bahkan Siti Aisyah itu karena memang umurnya masih muda ya, sangat muda waktu nikah sama Nabi. Lomba berlari sama Nabi. Lomba lari. Sampai Siti Aisyah roto agak umur, badannya lebih besar. Ya kok saya ini balapan layu mana tak? Nah, Siti Aisyah, aku selemu kon kaya. Ada kejadian seperti itu. Bahkan pernah masalah pun pernah. Siti Aisyah bersama Rasulullah pernah ada masalah. Karena ya namanya manusia, sifat manusiawi. Siti Aisyah menyalahkan Rasulullah. Saat menyalahkan Rasulullah, kamu yang salah. Ya sudah, daripada kamu sama saya otot-ototan, ayo kita cari penengah, kata Rasulullah. Ya sudah, ayah saya. Nggih, padahal penengah kalau dari keluarga itu tidak boleh. Saksi dari keluarga itu tidak boleh, biasanya lebih belok. Ayah saya, monggo. Sampai di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sampai ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, apa yang terjadi? Diceritani sama Siti Aisyah, Abu Bakarnya marah, Sayyidina Abu Bakarnya marah, malah Siti Aisyah sembunyi di belakang Rasulullah. Padahal tadinya mau melaporkan Rasulullah, malah bersembunyi di belakang Rasulullah. Itulah kemana? Ya, harus kurang lebih. Nah, kurang lebih. Oleh karenanya benar-benar kita yang laki diamanati sama orang tuanya si perempuan untuk menjadi presiden atau imam rumah tangganya, maka amanat tersebut kita jaga yang benar-benar. Jangan sampai amanat yang sudah dikasih, karena kita laki-laki menjadi suami seseorang wanita, kadang-kadang kita kenal dia sudah besar. Ya, saya kenal istri saya sudah besar, sudah kuliah ya. Ya, akhirnya saya wisuda. Dia kuliah, tapi saya yang wisuda. Wisuda. Ya, sudah, nggak dilanjut. Kuliahnya berhenti. Nah, seperti ini. Saya nggak tahu kecilnya istri saya, ngompolane, terus nangisane, nggak tahu. Nggak ikut bayari sekolah. Orang tuanya yang didik. Maka ketika dia sudah besar, akhirnya orang tuanya amanat kepada saya, harus saya jaga. Begitu pula kita, calon-calon presiden, ya kita, bukan presiden negara loh, kita presiden rumah tangga kita, ya harus benar-benar. Kalau kita tidak mampu, aku tidak mampu, ya jauh nikah. Gimana caranya? Poso sing akeh. Suruh puasa yang banyak. Kata Nabi SAW di hadis, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda, di antara kalian yang sudah bisa mampu untuk berumah tangga, lekas nikah. Wis wayane nikah, lekas nikah. Ya. Wa man lam yastati', siapa yang tidak mampu untuk menikah, belum mampu, belum bisa, belum cukup, ya. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Kata Nabi, kalau belum bisa, maka perbanyaklah puasa. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena puasa itu bisa menjaga mata dan bisa menjaga kemaluan. Menjaga mata bagaimana? Orang yang kelaparan itu dijak bahas wedok sama dijak bahas panganan, milih bahas makanan. Kenapa? Lapar. Ngerti? Dan juga orang yang sering puasa itu hatinya luluh, lembut, tidak gampang urusan syahwat. Siang terus enggak aku mentari maghrib lemes. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan, terjaga. Ya, maka ikhwan yang belum nikah tapi wis wayane durung saged nikah, terus poso sing akeh bendang napa jadi terjaga daripada hal-hal yang tidak baik. Ikhwan ini jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tips menjadi pemimpin rumah tangga. Masalah yang banyak terjadi itu ketika kesalahpahaman orang tua si laki dengan istri.
Istri kepingin nang kiri, wong tua pingin nang kanan. Iku paling berat. Kalau cuma kepingin dua-duanya, kepingin beli semua belanja enak enteng, utang iso. Kalau nggak punya uang, gampang. Yang masalah kalau ini kepingin ke kanan, ini kepingin kiri, kemauannya pisah, beda. Ini yang masalah. Makanya harus pinter-pinter dari awal. Kita tahu kebiasaan hidup keluarga kita. Contoh misal, oh saudara keluarga saya itu paling malu kalau ada tamu pakai nganter bekas minumnya ke dalam. Tak kira boleh. Seperti saya dulu, ya mudah-mudahan keluarga saya tak lihat. Saya bilang sama istri saya, ini ilmu. Saya bilang sama istri saya, nanti, jadi setiap mau silaturahmi, mau ke rumahnya keluarga, saya bilang, nanti kalau selesai disuguhi minuman, suguhi makanan, kau toto bawa ke belakang, ya. Itu gunanya rakyat lek nurut, insya Allah negara yang aman. Ya kalau rakyat dia nurut, insya Allah negara yang aman. Saya bilang gitu istri saya. Nanti setelah misalnya disuguhi kopi, nanti toto bawa ke belakang, antar ke dapur, siap. Tidak kira boleh, mana ada orang silaturahmi itu boleh, ya nanti sekalian dia dicuci ya, mana ada, gak kira, tapi itu nilai plus. Ini ojo lali loh, catatan, ojo dicatat di kertas, tapi catat di hati. Ya. Apa yang terjadi? Mau diatur, oh ya usah ya. Akhirnya ya tidak jadi kan? Tapi akhirnya jadi ucapan baik untuk istri saya. Jadi keluarga istri saya mengatakan, Masya Allah bojone Hamid. Padahal yang Masya Allah saya. Karena saya ini mulai lahir jadi anak soleh. Iya, bapak saya namanya soleh. Hamid bin soleh, anak soleh. Hadirin dan hadirin ya seperti itu inti-inti. Karena itu juga ilmu. Ketika laki-laki, orang muda, anak muda, itu kan ada yang memang sebelum nikah sudah sukses, sudah punya uang banyak, ada. Tapi ada yang masih bertahap. Ketika bertahap, pas uang ngepres, istri nelpon, Mas pingin sego goreng, dan kita masih tinggal sama ibu, kita masih tinggal sama orang tua kita. Jangan uangnya cukup beli satu. Uangnya cukup beli satu. Jangan pernah beli nasi goreng gawa mulih. Ojo tahu. Jangan. Kalau uangnya cukup beli satu, Dik, siap-siap kudungan tak jak metu mangan sego goreng, mangan nang jaba. Karena kalau kita bawa nasi goreng satu, mau tidak mau, ini bukan pengalaman loh ya. Ini cuma cerita loh ya. Iya. Nah, ini ilmu ini. Orang tua kita yang tadinya sudah makan, wes kenyang, akhirnya timbul di dalam hatinya. Biar lek metu balik-balik ke kono aku, saiki lali. Itu penyakit. Jangan pernah. Kalau uangnya cukup beli satu, ajak istri saya, ayo keluar mangan nang jopo, selesai. Balik-balik ibu tidak tahu habis ngapain. Nah, tapi kalau punya uang lebih, tawari orang tua kita. Kau sekarang, tidak usah kita yang telepon, ibu tidak usah, kita telepon istri yang pergi ibu. Kau tanya Umar, tanya ibu mau tidak nasi goreng, ibu mau tidak ini, nanti nyambung klop, mau nasi goreng kan, ini Hamid kan, itu enak. Akhirnya hidup kita tentrem ayem, dapat bekti kepada orang tua, dapat menyenangkan istri. Amin Allahumma. Amin. Hadirin, ikhwani, akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula urusan memberi uang kepada orang tua. Istri yang baik itu yang tetap menyuruh suaminya untuk bakti kepada orang tua. Itu istri yang baik. Istri yang salihah adalah yang tetap mendukung suaminya untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Suami yang baik adalah suami yang tetap menuntun istrinya untuk bakti kepada orang tua. Meskipun si istri niku berubah, sebelum nikah orang nomor satunya orang tuanya,
Tapi setelah nikah orang nomor satunya suaminya. Tapi suami yang baik tetap menuntut istrinya untuk berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal. Ya, Siti Khadijah itu kurang apa? Sama Rasulullah kurang apa? Ya, wis orang yang terpandang, ya, kaya, baik, hartanya itu sampai ludes buat Rasulullah. Jawaban Siti Khadijah ketika ditanya, Khadijah, apakah kamu senang nikah sama Rasulullah? Apakah kamu senang nikah sama Rasulullah? Jawaban Siti Khadijah, aku tidak pernah terbayang untuk urusan kesenanganku nikah dengan Rasulullah. Yang terbayang di otakku, bagaimana caranya Rasulullah senang kepada saya. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Kalau Nabi Muhammad. Ya sah. Beliau dari Yaman mau ketemu saya pondok di Yaman. Al-Hazil. Seperti itu. Nah, maka ketika kita masih kakang ya namanya anak itu kepada orang tua jangan dikira memberi. Kita anak, kita masih punya orang tua, jangan pernah mengatakan memberi orang tua saya, jangan. Lebih baik kita menganggap kita mengambil berkah. Kita ngasih orang tua itu bukan memberi, tapi kita mengambil berkah. Meskipun di fikih tetap orang tua yang tidak mampu nafkahnya kita yang wajib. Kita selaku anak orang tua tidak mampu, tidak bisa kerja, kita nafkahnya wajib kepada kita. Tapi jangan menganggap orang tua kita tak uripi. Nah, kita mengambil berkah kepada orang tua. Amin ya rabbal. Hal tersebut lebih baik istri kita tidak tahu. Dan ketika kita mau memberi istri kita, lebih baik kita sambungkan lewat terowongan ibu kita. Uang kita kasihkan ke ibu kasih istri kita. Nanti akhirnya orang tua kita dengan istri kita kalau sudah ayem, kehidupan kita bakal langgeng. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya mungkin cukup saja sampai di sini karena Habib Muhammad juga sudah datang dan jenengan sudah setengah bosan ngomong aku 45 menit. Mudah-mudahan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Kita persilakan kepada beliau waktu dan tempat. Wa aku berterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali.